PT PLN Persero berkomitmen menggenjot pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya dan PLTS baterai energi storage system. Pemirsa, PLN berkomitmen untuk menggenjot pengembangan energi baru terbarukan dengan menyiapkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya dan PLTS Battery Energy Storage System, di mana adapun proyek-proyek tersebut telah memasuki tahap eksekusi dan tersebar di 7 provinsi di Indonesia dengan total kapasitas 513 megawatt peak. PT PLN Persero berkomitmen menggenjot pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya dan PLTS baterai energi storage system. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan hingga semester 1 2026 tercatat terdapat 21 proyek yang mencakup PLTS dan PLTS BESS. Adapun proyek-proyek tersebut telah memasuki tahap eksekusi dan tersebar di 7 provinsi di Indonesia dengan total kapasitas 513 megawatt peak. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi BBM yang berbasis impor sekaligus peningkatan energi baru terbarukan. Selain itu, PLN juga akan mengurangi penggunaan BBM di sektor ketenaga listrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di seluruh Indonesia dengan total 2.396 unit PLTD dan mengganti dengan pembangkit mikrohidro hingga PLTS BESS. Di semester 1 sudah ada 21 proyek PLTS dan juga PLTS plus Battery Energy Storage System yang sudah siap dieksekusi dan ini masih akan ditambah dengan program-program spesifik menggunakan baterai energy storage system dalam skala yang besar dan juga PLTS dalam skala yang besar untuk agar bisa mengurangi konsumsi BBM yang masih berbasis pada impor. Darmawan menambahkan melalui RUU PTL 2025 hingga 2035, pemerintah optimistis menambah pembangkit energi baru terbarukan mencapai 50 gigawatt. Adapun secara total terdapat rencana 574 proyek prioritas dalam mendukung peningkatan penggunaan energi baru terbarukan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor nafta sebagai bahan baku utama biji plastik khususnya dari kawasan Timur Tengah. Namun pasokan tersebut kini terganggu akibat dampak konflik geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi dan produksi di wilayah tersebut. Untuk itu Budi memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah jangka pendek dengan mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara. Negara yang tengah dibidik seperti India, Amerika Serikat, dan kawasan Afrika. Budi juga memastikan pemirsa bahwa komunikasi dengan para produsen di negara-negara tersebut telah dilakukan meski proses pengalihan pasokan membutuhkan waktu di tengah situasi global yang tidak stabil. Budi menambahkan bahwa pemerintah juga menggandeng perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membantu menemukan sumber bahan baku baru. Budi menyebutkan krisis ini tidak hanya dialami di Indonesia, tapi juga negara produsen besar yang turut menghambat produksi. Untuk saat ini industri dalam negeri masih mengandalkan stok yang tersedia sambil menunggu realisasi impor baru. Terganggu otomatis dari sana. Nah, kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena kan berpindah dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengapalan juga agak lama. Jadi pada prinsipnya kita cari solusi negara lain yang mensuplai bahan baku dan kita juga koordinasi dengan teman-teman di perwakilan supaya membantu juga mencarikan alternatif. Pemirsa, emiten petrokimia raksasa PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA mencatatkan rekor laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaan pada kuartal pertama tahun 2026. Keberhasilan integrasi aset strategis di Singapura serta optimalisasi bahan baku menjadi kunci utama di balik meroketnya profitabilitas perseroan.
Emiten milik Taipan Prayogo Pangestu, Chandra Asri Pasifik membukukan kinerja fantastis pada 3 bulan pertama tahun 2026 dengan raihan laba bersih mencapai 205 juta dolar Amerika Serikat. Capaian ini membandingkan kondisi rugi bersih pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan laba ini didorong oleh integrasi aset Shell dan retail ExxonMobil di Singapura yang berhasil diselesaikan dalam waktu 1 tahun terakhir. Selain itu, Perseroan mencatat EBITDA sebesar 421 juta dolar Amerika Serikat berkat performa kilang yang kuat dan strategi pengadaan bahan baku yang optimal. Manajemen TPIA menyatakan bahwa keunggulan operasional pabrik dan diversifikasi pasokan memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku di tengah ketatnya pasar global. Chandra Asri berhasil memaksimalkan margin kilang meskipun terjadi perubahan pasokan di kawasan Timur Tengah akibat konflik geopolitik. Dengan posisi likuiditas yang solid sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat, grup kini lebih leluasa untuk terus berinvestasi secara aktif di tengah volatilitas siklus industri petrokimia dunia pada tahun 2026 ini. Jalan dengan transformasi menjadi pemain industri regional, Chandra Asri juga telah menyelesaikan investasi utama berupa ekspansi fasilitas Butan 1 dan MTBA di Cilegon, Banten. Sementara itu, anak usahanya PT Chandra Daya Investasi atau CDIA terus memperkuat kapabilitas infrastruktur di bidang logistik dan utilitas guna menciptakan sumber pendapatan berulang yang lebih stabil. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkokoh integrasi dan efisiensi biaya perseroan dalam menghadapi tantangan industri di masa mendatang. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Winarto resmi mengajukan pengunduran diri. Perseroan menegaskan tidak ada dampak material dan keputusan akan ditentukan dalam RUPS. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau emiten berkode saham PJAA menerima pengunduran diri Winarto sebagai Direktur Utama pada 13 April 2026. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi perseroan. Manajemen menyebut keputusan atas pengunduran diri tersebut akan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan pada 14 April 2026. Perseroan menegaskan pengunduran diri ini tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha. Winarto diangkat sebagai Direktur Utama pada 18 Agustus 2022, menggantikan Tengku Sahir Syahali berdasarkan keputusan pemegang saham. Perubahan susunan pengurus perseroan menjadi salah satu agenda dalam RUPS tahunan yang digelar pada 14 April 2025. Sebelum menjabat Direktur Utama, Winarto pernah menduduki berbagai posisi strategis di Ancol termasuk Direktur Properti dan Direktur Rekreasi. Winarto juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Bung Karno pada 2016 hingga 2021. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk memperoleh fasilitas kredit senilai 150 juta dolar Amerika untuk mendukung ekspansi dan penguatan permodalan. Pendanaan ini diharapkan meningkatkan fleksibilitas keuangan di tengah kebutuhan belanja modal dan transformasi bisnis perseroan. PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emiten berkode saham emas memperoleh fasilitas kredit sebesar 150 juta dolar Amerika atau setara 2,56 triliun rupiah. Pinjaman ini diperoleh dari sejumlah bank termasuk Kasikorn Bank, BCA, CIMB Niaga, Danamon, serta Bank Maspion. Fasilitas kredit ini memiliki tenor hingga April 2028 dengan opsi perpanjangan sesuai kesepakatan antara perseroan dan kreditur. Manajemen menyebut dana pinjaman akan digunakan untuk tujuan umum korporasi termasuk belanja modal, pembiayaan intragrup, serta modal kerja. Tambahan pendanaan ini diharapkan meningkatkan fleksibilitas keuangan perseroan sekaligus mendukung keberlanjutan proyek pertambangan terintegrasi. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan masih membukukan rugi bersih 27,49 juta dolar Amerika pada 2025, meningkat dari kerugian tahun sebelumnya. Pendapatan emas anjlok menjadi 131.000 dolar Amerika, turun lebih dari 92% dibandingkan 2024.
Di sisi neraca, total aset meningkat menjadi 740,63 juta dolar Amerika dengan ekuitas 380,93 juta dolar Amerika. Perseroan telah merealisasikan pengiriman emas perdana pada awal 2026 dan menargetkan produksi 100.000 hingga 115.000 ons tahun ini. Beroperasinya tambang emas Pani di Gorontalo diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan produksi dan kinerja ke depan. Tim Liputan IDX Channel.